Sudah, Bapak. Sudah siap ya? Mbak Salsabila, halo. Nggih. Tolong, ini yang presentasi Salsabila, Yolat, terus siapa lagi? Aisyah Vira, sama Mbak Nova Vira. Ya. Nova Vira. Gini, Mbak Salsabila yang jadi moderator, Mbak Yola nanti yang mencatat teman-teman yang tidak on kamera, Mbak Yola ya. Oke, Bapak. Ya, nanti dicatat yang tidak tampil wujudnya nanti diserahkan ke saya anggap tidak ikut perkuliahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya cintai teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu via alam gaib ya. Via alam gaib. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga juga pertemuan via virtual ini tidak mengurangi hikmat dan kemanfaatan serta keberkahan dari majelis ilmu kita. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan ya sedikit nanti langsung kita ke pertanyaan. Jadi Mbak presentator, Mbak Salsabila, nanti pertanyaannya disiapkan ya. Nanti dibacakan khususnya pertanyaan-pertanyaan yang yang belum terjawab. Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin. Fa inna kulla udwin, sesungguhnya ini teks yang mana ini ya? Bukan ini ya? Teks yang ini ya? Fakamaan naman la ardo ya? Halo presentator. Halo Mbak Salsa. Nggih, Bapak. Fakama an-naman la ardo ya? Yang wamin kalamihim, Bapak. Wamin kalamihim. Iya, dari wamin kalamihim ya. Oke. Betulnya ada sebelumnya itu. Fakama an-naman la ardo lahu labina alahu kadalika man la taubatalahu fala halalahu wala maqama. Jadi orang yang tidak memiliki tanah maka dia tidak akan bisa memiliki bangunan, sebagaimana orang yang tidak bertaubat maka dia tidak akan memiliki hal dan makom atau posisi. Hal itu kondisi keadaan. Selanjutnya wa min kalamihim ya. Wawunya ini waw istinafiyah ya. Min kalamihim ini wawunya waw istinafiyah. Jadi ini adalah, jadi kalau istinafiyah itu dalam bahasa kita itu titik ya. Jadi ada kalimat, ada satu kalimat sudah sempurna, lalu titik muncul kalimat baru. Nah, waw istinafiyah itu dalam bahasa kita itu titik ya. Wa min kalamihim, dan di antara kalamnya ulama, ya, perkataannya ulama, himnya itu kembali ke ulama ya. Wa min kalamihim ini secara kaidahnya dia menjadi khobar muqaddam ya. Jadi khobar muqaddam itu adalah khobar yang didahulukan. Jadi dia ini termasuk jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar ya. Biasanya mubtada dulu, tapi ada dalam beberapa kasus teks itu khobarnya didahulukan, istilahnya khobar muqaddam. Nah, ciri bahwa dia itu adalah khobar muqaddam adalah terdapat di awal kalimat itu ada jar majrur atau dzaraf ya. Dzaraf itu keterangan tempat atau waktu ya. Dzaraf itu keterangan tempat atau waktu. Nah, jadi ada jar majrur atau dzaraf di awal.
Ya, dan setelahnya ada kalimat, ada kata yang cocok untuk dijadikan mubtada muakhkhar. Ya. Bentar dulu. Wa min kalamihim man ahkama maqama taubatihi ila akhirih. Nah, min kalamihim ini menjadi khabar muqaddam, mubtada muakhkharnya itu adalah susunan kalimat atau jumlah man ahkama ila akhirih. Jadi man ahkama ila akhirih itu menjadi mubtada muakhkhar. Ya, mubtada muakhkhar. Nah, man ahkama barang siapa ahkama yang mengokohkan maqama taubatihi, makom taubatnya, artinya dia senantiasa selalu bertaubat kepada Allah, hafidho, maka Allah akan menjaga. Maka Allah menjaga orang tersebut min sa'iri syawaidi, dari berbagai macam kecacatan atau kotoran, ya, allati fil a'mali, yang menghinggapi kepada amal, ya. Jadi apa namanya, seperti misalkan orang beramal itu ada campur dengan riyaknya misalkan. Nah, ini akan dilindungi oleh Allah, orang yang senantiasa bertaubat, ya. Lalu saya akan mengupas sedikit tentang tata bahasanya man ahkama ila akhirih. Man itu adalah mannya man syartiyah di sana, ya, man syartiyah. Man syartiyah, lalu ahkama itu fi'lu syarti, hafidho itu jawabus syarti. Ya. Jadi kalau ada susunan huruf mim nun itu banyak macam bacaannya. Bisa man, bisa min, bisa manna misalkan, ya. Nah, man sendiri itu juga ada banyak. Bisa mannya itu adalah istifham, kata tanya. Bisa mannya itu syartiyah, ada tuh syarti. Ya, bisa mannya itu adalah man mausul, isim mausul. Nah, dalam konteks ini, mannya itu adalah man syartiyah. Kenapa kok man syartiyah? Karena ada kata setelahnya yang cocok untuk dijadikan jawab syarti. Atau ada kata setelahnya yang cocok diberi imbuhan maka. Ya. Man barang siapa ahkama yang mengokohkan makom taubatnya, maka ya Allah akan menjaganya. Nah, itu. Jadi ada kata yang cocok untuk dijadikan untuk mendapat imbuhan atau tambahan kata maka, ya. Nah, ketika kita menentukan mannya itu adalah man syartiyah, ya, mannya itu adalah man syartiyah, maka jangan kita tentukan itu man mausul, ya, atau apalagi man istifham misalkan. Nah, mannya di sana secara mahal, secara kedudukan i'rab dia itu menjadi mubtada. Ya, itu. Karena mannya syartiyah berarti dia tergolong isim nakiroh. Ya, tergolong isim nakiroh. Ya, itu. Tapi dia bisa menjadi mubtada. Ya, masuk konsepnya musawwil wa isim nakiroh yang bisa menjadi mubtada dengan sebab-sebab tertentu. Ya, ahkama itu menjadi fi'il syaratnya. Ya, ahkama itu tergolong fi'il maklum yang dia itu butuh fa'il, fa'ilnya mustatir, ya. Fa'ilnya itu adalah mustatir yang kalau ditempatkan berupa huwa, yang marju dhamirnya adalah kembali ke man, makom itu menjadi maf'ul bih atau objeknya dari ahkama, karena ahkama itu adalah fi'il muta'addi. Untuk kita bisa tahu apakah sebuah fi'il itu dikategorikan muta'addi atau tidak, lazim atau muta'addi, maka apa namanya, kita lihat dari artinya. Ketika artinya bisa dipastikan, maka dia tergolong muta'addi. Ya. Itu. Maqama taubati, maqama itu maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Maqam itu tidak ditanwin karena dia mudhof, mudhof ilaihnya adalah taubat. Taubat itu mudhof ilaih harus dibaca jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Taubat tidak ditanwin karena dia menjadi mudhof, mudhof ilaihnya adalah hi itu tadi, ya. Hi di sana itu adalah isim mausul, ya. Hi di sana itu adalah isim mausul. Isim mausul itu masuk kategori al-asma al-mabniyah, isim-isim mabni, ya. Nah, isim mabni itu tergolong apa namanya?
i'rabnya itu adalah mahalli. Jadi kalau ditanya hi di sana taubatihi, hi-nya itu menjadi mudhof ilaih harus dibaca jar, tanda jarnya tidak ada karena dia itu tergolong al-asma al-mabniyah yang isim domir, ya itu. Jadi yang pernah kita bahas bahwa i'rab itu ada yang lafzi. Lafzi itu maksudnya dia itu apa namanya memiliki kedudukan, memiliki tanda dan tandanya muncul. Itu yang lafzi. Contoh ja'a Muhammadun. Muhammad di sana menjadi fa'il, ya kedudukannya menjadi fa'il, ya dibaca rofa, tandanya menggunakan dhammah, dan ini kok mantul suara saya ya. Ada yang belum dimatikan suaranya. Ya, contohnya ja'a Muhammadun, ya. Muhammad di sana itu menjadi fa'il harus dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan dhammah. Ya, jadi Muhammadun, ya. Jadi muncul, ada tandanya dan tandanya muncul. Kalau takdiri itu masuknya pada isim manqus, maksur dan al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Ya. Jadi kalau al-mudhaf ila ya'il mutakallim misalkan ya hada kitabi. Ya, kitab di sana menjadi khobarnya dari hada karena khobar harus dibaca rofa, tandanya menggunakan dhammah, tapi tandanya tidak muncul. Justru berharokat kasroh, kitabi, bukan kitabui. Ya. Jadi alasannya ditakdir, dikira-kira tidak dimunculkan tandanya, itu litikol, berat secara pelafalan. Nah, kalau yang mahalli, ya, itu adalah dia itu hanya memiliki kedudukan tapi tidak memiliki tanda. Ya. Jadi seperti maqam taubatihi di sana. Ya. Hafidhahullahu ta'ala. Ya, hafidhahullahu ta'ala. Saya lanjutkan dulu. Fahiya nadhiru maqamiz zuhdi fid dunya. Yahfazu sahibahu min sa'iri ma yahjubu anil haqqi ta'ala. Taubat itu hiya itu fahiya itu fa-nya istinaf, hiya itu marji'ud dhamirnya itu ke taubat, ya. Hiya itu mubtada, khabarnya adalah nadhiru. Taubat itu sama ya, dengan makom zuhud. Ya. Orang yang menjalankan perilaku zuhud di dunia, terhadap dunia. Yang dimana zuhud itu akan menjaga orang yang melakukan praktek zuhud min sa'iri ma yahjubu anil haqqi, dari segala sesuatu yang menghalangi dia untuk sampai kepada Allah, untuk usul kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Jadi orang yang senantiasa melaksanakan taubat, ya, orang yang senantiasa melaksanakan taubat itu sama dengan ya, kedudukannya sama dengan orang yang menjalani perilaku zuhud. Dia akan dijaga, dia akan perilaku zuhud dan dan perilaku taubat itu akan menjaga terhadap orang yang melakukannya dari segala sesuatu yang dapat menghalangi antara dia dan Allah. Ya. Mungkin itu sementara pengantar dari saya. Untuk lebih lanjutnya kita ke pertanyaan saja, biar lebih cepat. Ya. Tidak makan waktu banyak. Waktu kita kurang 6 menit lagi. Ayo, saya kembalikan ke moderator Salsabila tadi. Mana? Mbak Salsabila? Silakan. Halo. Dibacakan pertanyaan yang belum dijawab. Atau meskipun sudah dijawab, tapi masih perlu saya jawab. Iya, tadi ada yang bertanya dari Mbak Siti Salamah, yaitu Ayo, silakan. Yaitu bagaimana? Bentar, Bapak.
Oh iya, dari Mbak Amalia Izati Faidia. Izin menanggapi jawaban dari Saudari Nova, dijelaskan bahwa fa fasihah adalah fa yang dihapus pada maktuf alaih, beserta keberadaannya sebagai sebab bagi maktuf, tanpa menakdirkan huruf syarat. Yang ingin saya tanyakan, apakah maksud dari menakdirkan huruf syarat dan apa itu huruf syarat? Begitu, Bu. Iya, gini ya. Intinya itu, jadi huruf ataf itu kan berfungsi agar tidak terjadi pemborosan kata. Ya. Huruf ataf itu dimunculkan agar tidak terjadi pemborosan kata. Jadi seandainya huruf ataf itu kalau dalam bahasa kita itu dan, ya, maknanya huruf ataf di sana itu dan. Wow, misalkan kalau dalam contoh kasus huruf wow. Nah, jadi maksudnya ditakdir di sana artinya kata yang sudah dimunculkan sebelumnya itu tidak perlu dimunculkan karena ada huruf ataf di sana. Ya, itu. Ada huruf ataf. Ya, itu. Contoh misalkan Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Contohnya ya, Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ya, Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ya. Nah, wawunya di sana ya, Ja'a Muhammadun wa Zaidun, wawunya di sana adalah wawu athof ya. Sehingga ya, karena mengingat fungsi dari huruf athof itu adalah agar tidak terjadi pemborosan kata, sehingga kata ja'a di sana tidak perlu dimunculkan lagi pada lafadz setelah wawu. Jadi tidak perlu ja'a Muhammadun wa ja'a Zaidun. Nah, itu nggak perlu. Jadi langsung ja'a Muhammadun wa Zaidun. Itu maksudnya ditakdir itu. Dikira-kira. Dikira-kira ada huruf ja'a. Itu Mbak ya. Terus yang selanjutnya? Mungkin itu aja Bapak yang belum dijawab. Mungkin mau gitu ya. Mungkin mau dibuka, ada yang bertanya lagi atau gimana, Bapak? Ya, mungkin ada yang mau bertanya sebelum perkuliahan kita ditutup. Silakan. Kalau tidak ada, ditutup.